warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, Kembali lagi nih dengan aku Melanie Firdausi, biasa dipanggil Melanie. dan aku Rika Milandari, biasa dipanggil Rika, dari Program Studi Promosi Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Sobat Healthies. Nah, kalian seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali ya Sobat Healthies. Aku penasaran nih, apa kalian tahu ya tentang penyakit gagal ginjal? Nah, karena penyakit gagal ginjal ini lagi marak banget diperbincangkan di kalangan orang tua maupun anak-anak. Betul sekali tuh Kak Mel, ternyata gagal ginjal itu tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga menyerang anak-anak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai gagal ginjal. Nah, pada episode kita kali ini, kita sudah mengundang narasumber spesial kita, yakni Kak Karina Pertiwi. Nah, Kak Karina Pertiwi ini adalah seorang ahli kesehatan ya, Sobat Healthies. Nah, beliau ini akan membahas lebih mendalam dan membagikan pengalamannya serta wawasannya terkait penyakit gagal ginjal. Halo Kak Karina. Halo, di sini dengan Mbak siapa tadi? Rika dan juga Melanie. Oke, di sini kakak dari program studi promosi kesehatan dari Politeknik Negeri Jember ya. Nah, betul Kak. Oke, di sini kita tadi mau membahas akan gagal ginjal nih Kak. Iya, sebenarnya apa sih Kak gagal ginjal itu dan apa sih yang menyebabkan gagal ginjal? Menurut Kakak sendiri bagaimana? Oke, di sini aku izin menjawab ya teman-teman. Kalau dari sepengetahuan aku di sini kalau gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal itu tidak bisa berfungsi dengan baik teman-teman. Nah di sini penyebab gagal ginjal juga itu bermacam-macam, tergantung kondisi tubuh juga. Sekarang juga marak gagal ginjal itu terjadi pada anak-anak. Nah di sini apa sih penyebabnya sebenarnya? Yang pertama itu teman-teman dari gaya hidup mereka. Nah, gaya hidup mereka di sini yaitu dari cara mengkonsumsi makanan dan cara mereka beraktivitas. Di sini kan juga banyak teman-teman ya. Sekarang tuh anak-anak di zaman era digital sering yang namanya jarang keluar rumah karena mereka lebih memilih main handphone di dalam rumah. Nah, itu juga mempengaruhi yang namanya gagal ginjal. Karena mereka di sana cuma bermain HP aja, tidak beraktivitas. Sedangkan makanan yang mereka konsumsi itu adalah makanan kemasan yang secara yang dianggapnya sekarang apa ya namanya? Itu junk food ya. Iya, benar sekali Kak. nih Kak. Oke, sekarang banyak nih, apalagi orang tua yang istilahnya sekarang orang tua itu yang fokus pada karirnya untuk menata masa depan anak-anaknya. Tetapi di situ juga menyebabkan anak-anak itu diberikan makanan makanan kemasan agar lebih simpel gitu istilahnya ya. Nah, itu juga mempengaruhi nama gagal ginjal. Yang dimana anaknya itu kurang mengkonsumsi makanan yang sehat, dibeliin makanan kemasan dan anaknya ini jarang juga beraktivitas di luar rumah. Nah, itu juga menjadi penyebab dari gagal ginjal pada anak-anak. Nah, di sini juga di mana anak-anak ini sering mengkonsumsi makanan junk food itu menyebabkan mereka obesitas. Nah, obesitas jadi juga menjadi pengaruh atau penyebab dari gagal ginjal pada anak-anak itu. Begitu, teman-teman. Oh gitu ya Kak Karina. Wah, berarti ini ya Kak, faktor orang tua itu sangat mempengaruhi ya, apalagi orang tua yang tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan terhadap makanan anak-anak ya Kak. Betul, itu juga mempengaruhi. Kadang-kala juga dari ini kan tadi pembahasannya faktor penyebab gagal ginjal dari anak-anak nih teman-teman. Nah kalau misalnya di orang dewasa itu juga dari tekanan darah itu juga bisa menjadi penyebabnya. Karena kalau misalnya anak-anak dari makan makanan yang kemasan, kalau orang tua ini lebih rentan juga karena dari penumpukan makanan yang tidak diproses karena mereka juga mengkonsumsi yang namanya makanan cepat saji, itu juga menyebabkan mereka mengalami gagal ginjal. Belum tentu karena orang dewasa ini istilahnya dulu makanannya lebih sehat dan mereka tidak terkena gagal ginjal ya, tetapi mereka juga bisa terkena. Nah, faktor ketiga yaitu penyebab dari gagal ginjal pada anak-anak sekarang itu adalah dari obat, mengkonsumsi obat. Yang kemarin nih kakak, apa kakak dengar? Di sini ada anak itu mengalami gagal ginjal karena obat paracetamol. Paracetamol. Kak. Iya. Ini kita berdua belum pernah dengar nih Kak. Mungkin Kakak bisa lebih lanjut jelasin. Menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
dari paracetamol kemarin, dari beberapa kasus yang sampai masuk di RSCM dan segala macam itu ternyata banyak dari obat paracetamol yang berbentuk sirup itu ternyata bisa menyebabkan gagal ginjal karena pengaruh obat atau kimia di dalamnya ini terlalu berlebihan. Nah itu banyak jadi terjadi bahkan sampai mengalami kematian dari anak-anak ini gara-gara mengkonsumsi yang awalnya paracetamol untuk menyembuhkan ternyata bisa menyebabkan kematian seperti itu. Untuk yang kasus paracetamol sendiri nih Kak, apa itu karena konsumsi berlebihan atau mungkin dari si paracetamol sirupnya ini sendiri Dari Kak? si paracetamol sirupnya ini sendiri. Oh gitu ya. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan ya Kak. Iya, di situ karena kan gagal ginjal ini kan juga terdapat dua tipe ya teman-teman. Awalnya yang pertama itu ada yang tiba-tiba mendadak gagal ginjal, yang kedua itu secara kronis. Nah, yang konsumsi paracetamol ini termasuk yang tiba-tiba ini sendiri karena yang kronis ini kan lebih ke penumpukan penyebab-penyebab yang dari nggak pernah olahraga, dari mengkonsumsi makanan siap saji ini yang penyebab dari kronis itu sendiri. Kalau si paracetamol ini dari yang tadi itu dari gagal ginjal akutnya itu sendiri seperti itu teman-teman. Jadi gagal ginjal itu dibagi menjadi dua ya Kak. Ya, Nah, kenapa sih Kak penyakit gagal ginjal ini harus diperhatikan? kalau kenapa gagal ginjal ini diperhatikan ya teman-teman, karena penyebabnya tadi yang banyak itu dan juga di sini bisa gagal ginjal itu menyebabkan yang namanya kematian. Nah kematian setelah itu bukan hanya kematian, kalau misalnya orang udah terkena gagal ginjal setelah itu meninggal kan sudah selesai ya teman-teman. Kalau di sini misalnya dalam kesehatannya itu masih disuruh yang namanya cuci darah, setelah itu cuci darah di sini juga kan biayanya mahal ya teman-teman. Otomatis ini kan juga menyebabkan faktor-faktor yang dari ekonomi juga, habis itu dia itu harus terikat yang namanya harus cuci darah 2 sampai 3 kali dalam seminggu seperti itu. Jadinya itu juga memberatkan dari pihak si yang mengalami ini seperti itu. Apakah cuci darah itu dilakukan seumur hidup Kak? Kalau cuci darah dilakukan seumur hidup itu tergantung seberapa parah penyakitnya ini sendiri. Kalau yang pembahasan kita tadi mengenai gagal ginjal akut dan juga kronis, kalau misalnya yang kronis ini sebenarnya harus umur hidup, sebenarnya tidak tergantung kondisi tubuh. Kalau misalnya dalam cuci darah ini dalam jangka waktu 5-10 tahun ini sudah sembuh, berarti itu bisa aja cuci darahnya selesai. Tapi kalau misalnya dalam jangka dikasih dokter itu masih disuruh cuci darah, itu kita harus tetap melakukan cuci darah seperti itu teman-teman. Oh begitu ya Kak ya. Nah kan tadi sudah disebutkan ya oleh Kak Karina sendiri faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal ini. Nah kira-kira gimana sih langkah pencegahan kita nih supaya gak terkena penyakit gagal ginjal ini ya Kak? Oke, kalau misalnya pencegahannya ini ya sebenarnya opsional juga ya teman-teman. Tergantung dia penyebabnya itu dari apa yang harus mereka perbaiki, seperti apa dari pola makannya, setelah itu kegiatannya itu ngapain, habis itu juga pola hidupnya itu dari keturunannya itu gimana, karena keturunan di sini juga bisa memengaruhi yang penyakit ginjal ini sendiri. Kalau misalnya apa yang perlu dirubah ya, itu seperti yang pertama itu pola hidupnya itu harus dirubah. Awalnya dari yang biasanya kan kalau anak-anak itu malas-malasan ya teman-teman, itu orang tuanya bisa mengajak yang namanya olahraga bersama seperti itu. Jadi kita mengefektifkan waktu untuk yang namanya olahraga itu sendiri. Sebenarnya olahraga ini tidak terlalu harus olahraga ini harus dan olahraga itu, sebenarnya itu opsional juga, karena kita itu harusnya pokoknya bergerak dalam keseharian, bukan hanya kita cuma bermain HP ataupun ngapain gitu aja. Setelah itu kita juga harus mengubah yang namanya pola makan. Nah di sini pola makan ini menjadi penyebab juga dari gagal ginjal ini sendiri. Karena kalau misalnya pola makan kita salah atau mengkonsumsi makanan yang cepat saji seperti minum minuman manis, makan makanan yang instan, itu juga bisa mempengaruhi yang namanya gagal ginjal ini sendiri seperti itu. Lalu selain cuci darah tadi, apakah ada pengobatan lain Kak untuk mengatasi gagal ginjal ini? Kalau dari gagal ginjal ini sendiri, emang kalau saran dokter itu cuci darah, karena kita fungsinya cuci darah ini kan membersihkan darah yang sudah menumpuk yang namanya racun. Karena kalau ginjal udah rusak, yang namanya gagal ginjal kan otomatis ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi di sini diperlukan yang namanya cuci darah, karena nggak ada obat khusus untuk yang namanya
gagal ginjal selain cuci darah. Karena kalau misalnya penumpukan racun di dalam tubuh, apa yang harus kita lakukan? Berarti harus dibersihkan. Kalau misalnya hanya kita mengkonsumsi obat itu mungkin bisa, tapi yang efektif itu adalah cuci darah, dan ini tidak dilakukan seumur hidup. Kalau memang dilakukan seumur hidup, ini biasanya terjadi pada pasien cuci darah yang sudah kronis di stadium 5 seperti itu. Oh, begitu ya Kak ya. Wah, banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari penjelasan Kak Karina tadi. Nah, seperti yang Kak Karina jelaskan tadi itu, faktor terjadinya gagal ginjal tuh banyak sekali ya. Mulai dari konsumsi junk food atau makanan cepat saji secara berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, dan banyak lagi. Nah, yang terpenting ini adalah gimana sih caranya supaya kita tidak terkena penyakit gagal ginjal tadi. Karena menjelaskan bahwa kita harus melakukan aktivitas fisik secara rutin. Tidak harus melakukan yang berat-berat saja, tapi cukup kita menggerakkan badan dan melakukan aktivitas rumah seperti biasa. Terima kasih Kak Karina. Semoga penjelasan Kak Karina tadi bermanfaat bagi Sobat Healthies yang di rumah. Karena kesehatan adalah investasi yang paling mahal bagi kita semua. Buat Sobat Healthies, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan rutin bila kalian merasakan gejala-gejalanya. Sampai jumpa di episode Health Talk selanjutnya. Bye Sobat Healthies. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.